warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Aisyah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi, di mana Ibu mengambil kurikulum 2013 kelas 7 KD 3.2. Nah, yuk kita bahas. Sebelum Ibu membahas tentang teks deskripsi, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Nah, jadi teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan jelas tempat, objek, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seakan-akan merasakan secara langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu teks deskripsi. Di sini teks deskripsi juga mempunyai tujuan loh. Ada yang tahu tujuan dari teks deskripsi? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari teks deskripsi, yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara konkret, rinci dan subjek, atau melukis kondisi objek dari sudut pandang pembuat sehingga yang membaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak apa yang Ibu bahas tadi? Nah, benar, yang Ibu bahas tadi mengenai pengertian dari teks deskripsi, tujuan dari teks deskripsi. Nah, yang ketiga ini ada isi dari teks deskripsi. Biasanya isi dari teks deskripsi ini yaitu penulis berusaha memindahkan resepsi atau kesan hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Dengan kata lain, melalui teks ini penulis mengusahakan untuk menciptakan inspirasi atau sensasi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan nalar dan imajinasinya. Nah, masih semangat tidak? Kalau masih, Ibu lanjut ya, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Bagian ini berisi penentuan identitas seseorang, benda atau objek lainnya. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi. Bagian ini unsur penyusunan yang bersistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu terdiri dari 5. Yang pertama itu menjabarkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Nah, yang kedua itu ada penggambaran dilakukan secara jelas, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Nah, yang ketiga itu ada memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Nah, yang keempat itu banyaknya ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Nah, yang kelima itu para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada teks deskripsi subjektif. Suatu teks yang menggambarkan objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yang kedua itu ada teks deskripsi objektif. Suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini. Yang ketiga itu ada teks deskripsi spatial.
Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruangan, tempat, dan lain sebagainya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Agar anak-anak lebih memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan satu tugas, yaitu buatlah satu contoh teks deskripsi. Nah, tugas tersebut akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.